Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Muiz. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Eka Saputra, anggota tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz. Seperti yang Sobat Sehat ketahui, hari ini adalah episode relung rekaman langsung kegiatan Muiz di Laboratorium Patologi Klinik. Dan semoga Sobat Sehat Muiz semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi tanpa mengurangi waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam buat mengetahui apa-apa saja yang ada di Laboratorium Patologi Klinik. Ayo, teman. Assalamualaikum. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam Laboratorium Patologi Klinik, kita harus lepas sepatu dulu. Karena untuk memastikan bahwa di dalam ini adalah tempat yang netral dan aman. Ya. Netral, aman, dan steril ya. Jadi kita masuk ke dalam lagi. Permisi. Banyak ya ruangannya di dalam sini ya, Sobat Sehat Muiz. Permisi, bisa ketemu dengan Pak Windy? Ya, saya sendiri. Oh iya, mohon izin Pak. Boleh. Iya. Ya. Oke. Ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu saya dengan siapa dan posisinya apa di sini. Oke, perkenalkan, nama saya Windy Permana Septiandini. Saya ATLM di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Muiz. Kemudian posisi saya di sini sebagai koordinator di Laboratorium Patologi Klinik. Oke. Berarti saya ini manggilnya Mas atau Pak ini? Terserah aja. Enaknya saya panggilnya Pak aja kali ya. Boleh. Ya, Pak Windy ya. Boleh. Sebagai kepala laboratorium tadi Pak ya. Koordinatornya. Koordinator kepala laboratorium. Ya, jadi untuk hari ini di PKRS itu setiap bulannya biasanya ada episode relung Pak Windy. Ya. Atau rekaman langsung kegiatan di Muiz. Dan episode kali ini seperti yang sudah Sobat Sehat Muiz ketahui, hari ini kita bakal ngeliput di Laboratorium Patologi Klinik ya, Pak Windy. Ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal saya tanyakan ke Pak Windy. Dan juga supaya teman-teman Sobat Sehat Muiz ini mengetahui apa-apa aja sih kegiatan yang biasanya dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik. Biasanya seperti itu, Pak Windy. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Windy, sebenarnya instalasi Laboratorium Patologi Klinik itu apa sih? Bisa sambil duduk aja Pak Windy. Ini saya izin ambil kursi di belakangnya. Ya, jadi untuk lab patologi klinik kita di laboratorium, khusus untuk laboratorium patologi klinik itu nanti dibagi jadi 3 unit. Yang pertama lab patologi kliniknya, kemudian ada lab mikrobiologi, sama yang ketiga itu adalah lab bank darah rumah sakit. Nah, untuk lab patologi klinik sendiri adalah laboratorium yang melakukan proses pemeriksaan terhadap produk tubuh, bisa itu darah, ataupun urin, ataupun feses, kemudian bisa juga asites, sumsum tulang, ataupun produk-produk tubuh yang lainnya. Misalnya sputum juga kita bisa lakukan proses pemeriksaan di laboratorium. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, tujuan untuk laboratorium patologi klinik itu adalah sebagai penunjang untuk penegakan diagnosa, kemudian pemantauan terapi, riwayat penyakit, dan yang lain-lain. Oh baik. Oke, jadi lumayan banyak ya Pak Windy. Ada 3 yang di bawahi Laboratorium Patologi Klinik ya. Makanya kelihatan sekali ruangannya ini banyak di sini ya. Terus kita boleh tahu nggak Pak Windy, alur pelayanan di Laboratorium Patologi Klinik itu seperti apa? Ya, baik. Untuk alur pelayanan laboratorium di sini, kita dari pasien datang, kalau misalnya dia
dapat rujukan dari dokter, maka dia bawa belangko pemeriksaannya. Atau kalau misalnya dia dari poli, si pasien datang ke laboratorium, sebutkan nama sama tanggal aja. Nanti kita lihat di melalui aplikasi rumah sakit apakah pemeriksaannya sudah ada orderan atau tidak. Ketika ada, kita lakukan proses registrasi, kemudian dilakukan proses pengambilan sampel. Nanti setelah dilakukan proses pengambilan sampel, sampel itu kita akan olah di 2 bagian, yaitu bagian laboratorium di ruangan analisa pertama, kemudian di analisa kedua. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai hasil pemeriksaannya, kita cek hasilnya, kemudian hasil itu kita lakukan proses validasi sama verifikasi. Kita lihat dulu secara hasil alat yang mengeluarkan hasil ini sudah oke apa enggak. Kemudian verifikasinya terhadap klinis pasiennya. Misalnya pasiennya gulanya tinggi, kita cek hasil gulanya emang tinggi apa enggak. Kalau misalnya tinggi sesuai dengan klinis, kita keluarkan hasil. Nanti kita serahkan lagi ke pasien hasilnya untuk kembali ke dokter. Begitu juga kalau misalnya dari rawat inap, dia hanya ngantar sampel ke laboratorium, kita identifikasi bahwa ada permintaan nggak dari unit terhadap pemeriksaan atau sampel yang dikirim ke laboratorium. Nah, kemudian prosesnya sama, kita registrasi, kemudian kita periksa, hasilnya kita keluarkan dan kita informasikan ke dokter. Oh begitu, baik. Kemudian ini untuk pasien dari lab patologi klinik sendiri itu berasal dari mana saja, dan apakah ada paskes lain dari luar MUIS yang merujuk ke rumah sakit MUIS, Pak Windy? Untuk pasien-pasien kita yang ada di yang kita layani di sini, yang pertama dari pasien rumah sakit internal rumah sakit sendiri ya, entah itu dari Polri ataupun rawat inap. Kemudian juga dari permintaan pribadi, misalnya ada pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin. Misalnya dia mau periksa gula rutin tiap bulan tanpa harus melalui resep dokter, bisa aja langsung datang ke laboratorium. Oh, bisa langsung datang. Kemudian dari pasienkes lainnya ada, kita kerjasama sama pasienkes lain untuk melakukan pemeriksaan rujukan yang bisa kita periksa di sini. Misalnya untuk pemeriksaan TB, di mana kita menggunakan metode tes cepat molekuler dengan hasil yang lebih bagus. Tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler. Dia seperti tes PCR. Jadi yang diperiksa di situ adalah gen dari bakteri TB-nya. Kita lihat di sana dia masih sensitif terhadap obat tertentu atau udah resisten. Nah, itu tes cepat molekuler. Jadi sampelnya adalah sampel darah. Itu dari rujukan-rujukan dari puskesmas yang ada di wilayah Kota Samarinda ataupun di KAR yang dia ngirim sampel ke rumah sakit. Jadi kita bisa periksa. Nah, itu berarti mayoritas di lab patologi klinik ini mayoritasnya itu biasanya diagnosa atau keluhan pasien itu apa sih yang paling banyak terjadi di lab kita ini, Pak Windy? Ya, kalau diagnosa itu tergantung dari dokter DPJP-nya ya. Jadi secara globalan itu sama dengan diagnosa yang ada di rumah sakit. Kalau dari poli, dari penyakit dalam, kemudian penyakit dari jantung, kemudian dari poli paru, dan anak juga ada juga ngirim. Jadi hampir semua poli itu ngirim ke laboratorium untuk memantau proses penyakit yang dihadapin atau misalnya sebelum melakukan proses tindakan. Jadi dia periksa ke laboratorium. Itu pasti begitu, Pak Windy ya? Sebagian ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya di DPJP-nya merasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu proses penegakan diagnosanya, maka dia akan kirim ke laboratorium, nah itu pasiennya atau sampel. Baik, ya tadi kan dijelaskan Pak Windy itu kan prosesnya itu panjang, ada verifikasi dan lain sebagainya. Nah, waktu operasional lab patologi klinis itu seperti apa sih waktu operasionalnya? Biasanya jamnya apakah dari pagi sampai sore, atau dari siang sampai sore, atau 24 jam dia waktu operasionalnya? Ya, baik. Untuk laboratorium patologi klinik sendiri, kita buka 24 jam. 24 jam ya. Jadi secara umum kita buka untuk penerimaan sampel dan penerimaan pasien itu 24 jam. Cuma memang ada beberapa pemeriksaan khusus yang kita bisa layaninya di pagi hari. Karena kaitannya dengan instrumennya atau proses pengambilan sampelnya. Jadi proses pengambilan sampel itu khusus untuk dilakukan oleh tenaga-tenaga yang lebih ahli. Kemudian ada yang butuh ekspertisi lebih lanjut dari dokter patologi kliniknya, sehingga pemeriksaan tidak bisa kita lakukan setiap saat. Tapi pada umumnya
sebagian besar semua pemeriksaan itu kita lakukan di sini selama 24 jam. Oh, berarti nggak berhenti-berhenti nih Ya, Pak Windy ya, 24 jam, tapi sip-sipan kan ya? sip-sipan. Kita Ah. ada 3 shift di sini. Jadi kalau misalnya UGD kan nggak mungkin laboratorium tutup nih, UGD mau periksa, labnya tutup nunggu besok kan enggak. Jadi sampelnya kita layani. Kecuali memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya khusus, yang emang nggak bisa dilakukan pemeriksaan pada saat itu. Jadi ada yang sifatnya kolektif, ada yang mungkin dirujuk, ada yang butuh skill khusus untuk proses pengerjaannya, sehingga Baik. waktu kita lakukan pemeriksaan. Siap. Nah, begitu Sobat Sehat Muis. Jadi di rumah sakit IA MUIS sendiri, lab patologi klinik kita itu beroperasinya 24 jam. Jadi sangat sudah siap sedia buat Sobat Sehat Muis yang ingin ngecek di lab patologi klinik. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya di sini ada dokter yang memeriksa. Berarti ada dokter spesialisnya di sini, Pak Windy. Ya, untuk lab dokter spesialisnya kita Ada berapa itu? Ada 2 dokter spesialis. Ada 2 ya. Dengan spesialisasi patologi klinik. Jadi itu udah sangat membantu kami dalam proses kegiatan yang ada dan beberapa pemeriksaan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter patologi klinik. Oh, gitu. Jadi ada 2 ya. Ada 2. Kalau boleh tahu siapa Pak Windy? Ya, jadi yang pertama kita adalah Dr. Didi Irwadi, Dr. SPPK Didi. MKes. Kemudian yang kedua itu adalah Dr. Erika Rosaria Sibolon, SPPK. Baik. Untuk alat kesehatan yang ada di lab patologi klinik ini, Pak Windy tahu nggak berapa jumlahnya? Secara garis besar untuk alat-alat yang sifatnya mayor atau yang besar, di sini ada kurang lebih 10 10 alat ya. ada 10. Yang kecil-kecil banyak, tapi yang kecil-kecil kan hitungannya jadi agak susah ya. Jadi tapi kalau alat yang besar itu kurang lebih ada 10. Kurang lebih ada 10. Ya. Baik, mungkin boleh nggak saya izin nih Pak Windy buat ngelihat sekilas saja alat-alatnya, apakah dibolehkan, dan mungkin bisa Pak Windy jelaskan juga yang mana alat yang biasanya jadi unggulan atau di sini core-nya lah di lab patologi klinik. Boleh. Oh, baik. Nanti Terima kita kasih, kuliah Pak Windy. sebentar, tapi Siap. saya ganti jas dulu. Oh ya, siap Pak Windy. Bentar ya. 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 Jadi bahwa di lab patologi klinik tadi udah teman-teman Sobat Sehat Muis dengar bahwa operasionalnya di sini 24 jam. Jadi sudah pasti siap sedia buat Sobat Sehat Muis yang ada di luar sana. Dan di sini ada 2 spesialis dokter, tadi juga udah dijelaskan sama Pak Windy. Ada dokter Didi dan juga dokter Eri. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas, ruangannya ini memang harus steril ya. Jadi di lab patologi klinik sendiri sudah pasti steril. Karena tadi saya juga udah ganti ini sepatunya dengan sepatu sandal khusus ya, yang udah disterilkan. Ya, karena ada Pak Windy, mungkin bisa langsung dilanjut. Boleh. Kita Ya. keliling ke ruang analisa 1 dulu. Sebagian besar pekerjaan kita ada di sini, yang rutin, yang pelayanan 24 jam. Yang pertama ini kita punya alat namanya Arsitek C4000. Jadi alat ini digunakan untuk pemeriksaan kimia darah rutin. Jadi kalau kita gula, campuran, kemudian urea hemoglobin, kemudian CKMB, dan lain-lain, kita periksanya di sini. Kita tinggal registrasi hasil sampelnya, kemudian kita masukkan sampelnya, kemudian hasilnya kita pilih. Kita identifikasi namanya ini namanya alat yang
Ini nggak rutin, tapi setiap hari kita operasionalkan dari jam 10 sampai jam 12. Jadi pemeriksaan ini dia lagi running sampel, nanti kurang lebih 15 sampai 20 menit hasilnya keluar. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ya ini alat imunologi, pemeriksaan imun kaitannya misalnya untuk tiroid seperti ST4, PSA, kemudian talasemi kayak ferritin, seperti ferritin kita periksanya di sini. Ini kita nggak operasionalkan karena gantian dari situ, kemudian nanti biar di jam 12, nanti jam 12 baru ini nyala. Jadi dia nggak bisa full semuanya. Nanti jam 12 sampai jam 3 dia running alat ini. Gantian. Ya gantian. Nah kalau yang ini elektrolit, jadi elektrolit urin seperti natrium, kalium, klorida, sama kalsium kita periksa pakai alat ini. Ini alatnya kita gunakan, ini full 24 jam. Nah, sedangkan alat ini backupan cadangan buat C4 ini. Dia kan alatnya operasional terus karena dia full operasional secara 24 jam dan setiap pagi dilakukan proses maintenance rutin. Jadi selama ini dilakukan proses perawatan atau maintenance, maka kita gunakan alat ini. Cadangannya. Jadi, pelayanan nggak akan terganggu dengan proses maintenance walaupun dia hanya pemeriksaan yang rutinnya saja. Kemudian yang tadi ini urin, pemeriksaan urin, kimia urin. Jadi kita tinggal celup urinnya, kemudian kita running alatnya, kita tekan ininya, dia jalan. Nah kemudian kita baca, jadi dia bisa baca reduksi urin, kemudian UG, kemudian ada ketonnya, kalau ada misalnya glukosa dalam urin terdeteksi di sini. Oh baik. Nah kalau yang ini alat sentrifuge digunakan untuk kalau kita misalnya mau periksa alat kimia, periksa gula, maka yang kita ambil kan hanya cairan di atasnya nih, serumnya, maka dia harus dipisahkan dulu dari sel-sel darahnya. Nah ini kita sentrifuge dulu di sini, kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Baik. Gitu, ini alat sentrifuge ada 3 kita gunakan. Kemudian ini mikroskop untuk pembaca. Jadi pressure yang butuh pemeriksaan dengan pembesaran yang lebih tinggi, maka kita pakai ini. Jadi misalnya kita pengen tarik ada telur cacing nggak, kan? Atau ada malarianya nggak, atau misalnya ada gangguan dalam sel darahnya nggak, kita periksanya di sini. Baik. Ya. Ini untuk alat yang yang utama. Yang ini yang beroperasi ya? Kita operasionalnya lebih sering di sini. Oh lebih sering di sini. Jadi pelayanan mungkin kita akan melakukan. Kemudian nah ini ruangan hematologi untuk pemeriksaan sel-sel darah. Jadi kalau misalnya pengen tahu anemia atau enggaknya, atau secara bahasa kami di laboratorium HB-nya tinggi atau rendah, kita periksa pakai 3 alat. Kenapa kita 3 alat? Kita pengen mengkonfirmasi hasil yang kita keluarkan emang sesuai dengan kondisi pasien atau enggak. Dan akurat jadi, gitu Pak ya, jadi kalau misalnya ada variabel alat ini ada random error, ada kesalahan, kita bisa konfirmasi dengan pemeriksaan alat yang lain. Atau misalnya secara grafik dia menunjukkan bahwa hasilnya ada masalah, kita butuh konfirmasi dengan alat yang berbeda. Apakah hasilnya masih tetap sama dikeluarkan atau berbeda? Kalau sama, kita nyatakan alat ini hasil yang kita keluarkan itu valid. Jadi kita pakai 3, kemudian 2 alat ini kita bisa pakai di differential counter, ada 6 sel. Ini kita hitung dari jenis sel leukosit. Ini alatnya ada 3. Baik. Ada lagi Bang? 24 jam. 24 jam juga. Ya, kemudian kita selanjutnya ke ruangan mikrobiologi. Ya. Nah ini ruangan mikrobiologi, dia ruangannya lebih tersendiri, kemudian lebih dingin, kemudian dia ada 2, ini namanya biosafety cabinet. Jadi biosafety cabinet itu mencegah untuk kita mengkontaminasi sampel dan juga kita terkontaminasi dari sampel. Jadi kalau misalnya dulu ada zaman COVID ada penanganan sampel, kita kerjanya di sini, biar kita jauh lebih aman dalam proses pengerjaan. Sekarang kita lebih cenderung penggunaannya untuk pengujian identifikasi bakteri. Jadi kita tanam nih bakteri di dalam darah pasien atau dalam sampel pasien ada bakterinya nggak? Kalau ada bakterinya spesiesnya apa? Kalau udah sampai ke spesiesnya, kemudian kita lihat dia sensitif terhadap antibiotik apa, resisten terhadap antibiotik apa. Biar nggak salah juga kasih obatnya ya. Ya. Ini peranan penting nanti di penentuan efektivitas obatnya. Jadi biar pasien itu nggak resisten terhadap obat tertentu. Nah kita kerjanya di sini di biosafety pertama.
sama biosafety kedua. Ini teman-teman baru bisa ngerti. Ya kurang lebih isinya seperti ini. Ini untuk identifikasi. Jadi yang sebelah kanan yang kayak ada bulat-bulatnya itu media agar. Jadi kita tanam di sana. Jadi dari sampel kita tanam di sini. Nanti kalau ada bakteri dia tumbuh dengan segala karakteristik masing-masing. Jadi misalnya dia tumbuh nanti warnanya jadi pink, atau misalnya jadi bening, atau misalnya jadi warna kuning emas. Wah itu Pak Windy aja yang tahu kayaknya. Ya, jenis-jenisnya nanti kita bantu identifikasinya. Nah nanti ketika kita habis tanam di sini, kita lanjutkan namanya ini untuk identifikasi spesies bakterinya saja. Kalau tadi kan di situ nanamnya aja biar kita nggak terkontaminasi. Kalau ini kita punya namanya ponik gigi untuk melakukan proses identifikasi bakteri dan termasuk sensitivitas antibiotik. Jadi AST, antibiotik sensitivity test. Jadi kita bisa identifikasi bakterinya termasuk dari sensitivitas. Ini alat yang ini baru, ini untuk pertumbuhan bakterinya. Ada alat baru juga ya? Ya, ini alat yang paling baru di kita. Jadi kalau misalnya ada sampel, kita tinggal masukin. Kemudian kalau ada pertumbuhan bakteri, dia langsung ngasih notifikasi. Sehingga kita bisa tahu bahwa di dalam sampel pasien yang kita ambil itu ada bakterinya. Lengkap sekali berarti Pak Windy ya. Dan kemudian yang terakhir yang ini namanya yang tadi saya bilang tes cepat molekuler. Ini program dari pemerintah juga salah satunya. Jadi untuk sampel-sampel seperti TB, kemudian HIV, kemudian HCV, kita udah bisa periksa di sini secara DNA-nya, jadi PCR. Jadi kalau misalnya dia pasien TB, kita identifikasi di sini benar nggak sampel yang kita periksa ini ada bakteri Mycobacterium tuberculosisnya secara DNA. Kalau dia teridentifikasi, kemudian pertanyaan kedua yang bisa dijawab oleh alat ini, dia sensitif nggak terhadap obat tertentu. Jadi obatnya juga lebih spesifik. Sama kalau misalnya ini juga sebenarnya kita bisa periksa untuk HIV, kaitannya dengan viral load. Viral load itu tingkat virulensi dari virus itu sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini, biasanya untuk pasien-pasien HIV setiap tahunnya dia periksa viral load untuk meninjau efektivitas dari obat ini. Jadi kita bisa periksa, termasuk HCV juga. Jadi kesalahan dalam proses identifikasi jauh bisa dikurangin karena yang diidentifikasi sama alatnya ini adalah RNA virusnya kalau dia virus, atau DNA-nya kalau misalnya dia bakteri. Jadi udah lebih spesifik karena karakternya udah sesuai. Ya. Walaupun tadi banyak alat yang memang juga dijelaskan sama Pak Windy itu bahasa-bahasa lab yang mungkin saya nggak terlalu paham, tapi saya yakin di sini udah lengkap ya di lab kita ini ya, udah lengkap dan juga banyak pemeriksaan tadi salah satunya TB, yang ini tadi TB, HIV, terus meriksa mikrobiologis, meriksa darah, yang itulah. Itu udah dipastikan bahwasanya di lab kita ini udah sangat lengkap pemeriksaannya dan juga bisa dipastikan akurat ya. Karena tadi ada juga yang harus dites sampai 3 kali ya, Pak Windy tadi itu ya. Ya. Bisa kita kembali lagi mungkin ke depan, Pak Windy. Nah, sebenarnya ada satu lagi untuk menjamin dalam proses kegiatan kita itu menjadi lebih bagus dan dalam tanda kutip lebih akurat gimana caranya kita mengidentifikasi tingkat kesalahan dalam proses pengerjaan di kita. Jadi kita agak mengalami sesuatu masalah kalau misalnya kita bisa percaya bahwa hasil laboratorium itu akurat 100%. Kita nggak bisa juga seperti itu, tapi kita bisa mengidentifikasi kalau toh ada masalah berkaitan dengan proses pelayanan laboratorium, kita bisa tahu masalahnya di mana. Misalnya kita pengen periksa glukosa, kalau glukosa itu berarti ketidakakuratannya berapa, kemudian ketidakpresisiannya berapa. Nah itu kita terus olah dan kita evaluasi. Jadi kita ada laporan bulanan juga, kalau teman-teman lihat di sini tempelan-tempelan kami di sini, ini juga menyatakan dalam proses kegiatan kita. Jadi kita ini bisa menjelaskan. Tiap bulan? Tiap bulan kita bikin. Jadi kalau lihat di judulnya di sini, jumlah kantong selama 2024, di sini ada riwayat proses pengerjaan kita. Kemudian di sini tadi yang alat P4000 yang di sini tadi yang gede tadi, di sini juga bisa menjelaskan secara grafik kontrolnya kita sudah ada. Jadi kita bisa tahu alat ini nih kalau ada masalahnya di mana.
kalau misalnya dia ada potensi ketidakakuratannya gimana cara ngatasinnya? Istilah kami di laboratorium itu namanya pemantapan mutunya. Ada Pemantapan mutu. secara internal dan ada juga pemantapan mutu secara eksternal. Begitu juga kalau misalnya kita di alat hematologi atau di urin ada grafik-grafiknya juga. Jadi kita bisa menjamin bahwa pemeriksaan kita untuk yang urin itu sama dengan di tempat yang lain dengan sampel yang sama. Jadi kita melakukan proses evaluasi juga. Artinya di lab patologi klinik ini selalu cross check, selalu evaluasi ya Pak Windy tiap bulannya ya. Walaupun sebenarnya potensi terjadi kesalahan bukan berarti nggak ada, Ya, pasti tetap ada ya. pasti. Karena potensi kesalahan itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita mengevaluasi kalau misalnya ada masalah, ada salah, dan kita bisa tahu kira-kira sumber masalahnya di mana. Kalau tahu sumber masalahnya di mana, maka cara ngatasinnya juga jauh bisa lebih tepat. Supaya kedepannya tidak diulangi lagi begitu ya. Dan gimana cara mengurangi masalahnya? Kalau dibilangin agak lumayan susah, tapi gimana cara mengidentifikasinya, gimana cara tahu masalahnya seperti apa, secara kuantitatif kita jelasin, kemudian gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi siap-siap untuk ngadepin masalah-masalah yang baru. Pasti ada nantinya masalah-masalah baru yang kita nggak tahu nih. Kira-kira di mana nih masalahnya gitu kan. Berarti kompleks juga ya kalau di dalam sini ya Pak Windy, pusing nih. Semuanya. Kalau respon time kita juga uji berapa persen sih pasien yang kita layanin itu secara standar. Kalau di SPM-nya sekitar 120 menit. Jadi kita uji juga pelayanan laboratorium ini rata-rata di bawah 120 menit atau di atas 120 menit. Kalau yang lebih itu pemeriksaan apa saja. Kalau yang kurang pemeriksaan apa saja. Dan itu pasti diberitahukan ke pasien ya Pak Windy. Pasti diberitahukan. Termasuk kesalahan-kesalahan kami juga kita bisa evaluasi. Kira-kira kita salahnya ada di mana. Jadi kayak misalnya laporan ini ada nama laporan insiden, indikator prioritas unit, kita bisa ada suspek pelanggan. Kemudian di sini ada laporan insidennya apa saja kita evaluasi juga. Dan ada sampel terambil beberapa kali. Kemudian label ID yang double terhadap pasien yang berbeda. Jadi kita coba analisa. Banyak juga datanya ya Pak Windy. Kita evaluasi. Tapi ya tetap ya masalah itu kan pasti ada. Ya. Tapi kita tinggal evaluasi aja. Jadi ya tidak membuat jadi laboratorium itu nggak masalah, hasilnya cepat, akurat, yang enggak. Tapi setidaknya meminimalisir kesalahan itu yang kita coba lakukan. Baik. Oke. Jadi gini Mas ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk pembiayaan yang ada di lab patologi klinik ini, apakah sudah ditanggung BPJS atau jaminan sosial lainnya? Ya, untuk semua pemeriksaan di laboratorium, dia include dalam sistem paketan BPJS. Jadi include-nya itu adalah dari diagnosa pasien. Misalnya pasien talasemia, ya pemeriksaan laboratorium yang kaitan dengan talasemia itu tidak dipungut biaya. Itu kecuali untuk pasien yang swadana. Kalau swadana ya sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit. Tapi kalau semua pasien penjaminan, sepanjang dia ada jaminannya, kemudian diagnosanya ada, dan dia terregistrasi sebagai pasien jaminan, itu tidak ada biaya. Oke, baik. Berarti memang udah ada ya di sini. Nah, terakhir nih Pak Windy, pertanyaan terakhir. Ada nggak bukan pertanyaan sih sebenarnya, kata penutup lah istilahnya. Ada nggak pesan yang mau disampaikan ke Sobat Sehat Muiz yang sedang menonton lab ini? Wah, pesan khusus buat semua Sobat Muiz, jaga kesehatan, rutin periksa laboratorium untuk mencegah atau mengatasi potensi kita mendapat penyakit yang lebih parah. Dengan pemeriksaan laboratorium membuat kita bisa tahu kondisi tubuh kita dalam kondisi baik atau tidak, salah satunya. Kemudian juga rutin olahraga dan juga jangan lupa rutin periksa laboratorium. Baik, itu Mas Windy ya. Ya. Untuk Sobat Sehat Muiz, tadi udah panjang lebar kita jelaskan episode kali ini di laboratorium patologi klinik. Yang jelas untuk teman-teman Sobat Sehat Muiz yang bikin periksa di lab patologi klinik ini, operasionalnya di sini udah 24 jam. Artinya kami sudah siap siaga ya istilahnya untuk didatangi oleh Sobat Sehat Muiz. Terus yang kedua juga di sini juga udah ditanggung oleh BPJS dan juga jaminan sosial yang lainnya.
dan juga alat-alat yang tersedia di lab patologi klinik ini, saya pikir ya sebagai orang awam ini lengkap lah. Kita mau ngecek salah satunya tadi bisa ngecek yang menurut saya wow itu kayak TB, kayak HIV, mikroorganisme tadi yang warna-warna berubah nanti Mas Windy ya. Iya, benar. Ya, jadi mungkin itu Sobat Sehat Muiz, terima kasih yang udah nemenin saya dan juga Pak Windy buat lab di episode relung kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.